Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih mendengarkan podcast cerita dulu, basic dari Instagram @remahanbumbu_. Nah, di episode kali ini Tasya akan bercerita tentang kisah perjuangan dan atau pengorbanan seorang ibu. Nah, seperti biasa, sebelum Tasya mulai bercerita, bantu support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Dan jika menurut kalian konten ini bermanfaat, bantu share ya. Oke, kali ini tentang seorang ibu. Sebenarnya nggak ada cinta yang dapat menandingi cinta ibu kepada anaknya. Kisah pengorbanan seorang ibu yang bakalan Tasya ceritain ini adalah salah satu contoh nyata. Film-film superhero yang saat ini sedang menjadi tren mungkin sanggup membuat kita berdecak kagum. Tapi, semua cerita heroik itu gak akan sanggup menandingi kisah pengorbanan seorang ibu di Amerika Serikat yang rela kehilangan nyawa demi mempertahankan kelangsungan hidup bayi dalam kandungannya. Stacy Krim, 41 tahun, telah divonis menderita kanker tenggorokan akut dan hanya kemoterapi yang dapat membuatnya bertahan hidup. Tapi, perawatan kemoterapi mengakibatkan ia tak dianjurkan memiliki keturunan. Itulah yang dikatakan dokter pada Stacy. Dan demikian, kisah pengorbanan seorang ibu yang mengharukan akan dimulai. Di bulan Maret, Stacy menelpon kakaknya, Ray Phillips, untuk memberitahukan bahwa ia sedang mengandung. Ia terdengar sangat bahagia, meski telah memulai pengorbanan seorang ibu sejak awal kehamilan karena telah berpisah dengan ayah dari bayi yang dikandungnya. Akan tetapi, kehamilan itu juga diikuti dengan beberapa gejala aneh yang membuat pengorbanan seorang ibu menjelang parubaya ini makin terasa. Saat itu, Stacy mengeluh sering mengalami sakit kepala, pandangannya kabur, dan seluruh tubuhnya gemetaran. Jadi, Stacy segera memeriksa dirinya dan sebuah pemindaian, CAT, mengungkapkan bahwa ia menderita kanker leher dan kepala. Dokter menganjurkan sel kanker dalam tubuhnya berkembang dengan cepat. Dan Stacy harus segera menjalani pengobatan kemoterapi sesegera mungkin jika ia ingin hidup. Nah, masalahnya, kemoterapi akan menghancurkan keajaiban yang sedang hidup dalam kandungannya, yaitu bayi yang selama ini dinantikannya. Stacy diharuskan menempuh jalan pengorbanan dengan memilih antara mempertahankan nyawanya sendiri atau bayinya. Dan baginya, itu bukanlah buah si malakama, dan pengorbanan seorang ibu untuk anaknya lah tidak sulit untuk dilakukan. Ray berkisah di sebuah koran lokal bahwa adiknya dengan sengaja tidak menjalani kemoterapi dan berharap agar ia dapat melahirkan seorang bayi yang sehat. Sampai suatu hari di bulan Agustus, Stacy mendadak pingsan di rumah. Stacy pun segera dibawa ke OU Medical Center untuk mendapatkan perawatan. Para dokter mengatakan bahwa sel tumor telah menyerang dan menggerogoti bagian batang otak Stacy. 2 hari kemudian, detak jantung janin melemah, sehingga para medis memutuskan untuk melakukan operasi sesar sebagai satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan nyawanya. Pengorbanan ibu Stacy tidak sia-sia karena Dottie Mae, nama bayi itu, akhirnya berhasil dikeluarkan dari rahimnya dengan selamat, meski hanya memiliki berat sepertiga dari berat bayi baru lahir pada umumnya. Kondisi ini membuat Dottie Mae harus ditempatkan dalam ruang perawatan intensif neonatal. Sementara, Stacy berada di ruangan lain dan berjuang agar bertahan hidup dengan bantuan ventilator dan obat penenang. Apa daya, sel kanker telah menyerang salah satu mata Stacy dan menghancurkan otot di bagian belakang bola matanya. Sel kanker juga telah melumpuhkan kerongkongannya, sehingga ketika ia berbicara tak ada yang memahami apa yang dikatakannya. Stacy terlalu lemah untuk dapat melihat bayinya, demikian juga sebaliknya.
Kata Ray, kakaknya Stacy, kami ingin sekali menunjukkan foto bayinya, dan mungkin ia akan menangis dan ingin memeluk bayinya. Saya ingin menolongnya agar ia dapat melihat bayinya, tapi mereka bilang hal itu tidak mungkin terjadi. Pada tanggal 8 September, nafas Stacy mendadak berhenti. Meski kemudian Stacy masih menarik nafas lagi, namun kondisinya kian melemah. Para dokter pun memperingatkan keluarga Stacy mungkin tak akan hidup lebih lama lagi. Hal ini membuat beberapa perawat memutuskan untuk membawa Dottie Mae pada ibunya, dan dengan bantuan mereka, Stacy menyentuh bayi perempuan yang dicintainya untuk pertama sekaligus terakhir kalinya. Stacy meninggal dunia 3 hari kemudian dan dimakamkan pada tanggal 14 September. Sementara Dottie Mae kini tinggal bersama pamannya, Ray, dan bibinya, Jennifer, beserta 4 orang saudara sepupunya. Kisah pengorbanan ibu yang dilakukan Stacy turut menambah panjang daftar cerita mengharukan pengorbanan ibu lainnya yang mungkin sudah pernah kita dengar. Kita berharap kisah ini akan menginspirasi kita semua untuk tetap tabah dalam berupaya memberikan apa yang terbaik untuk putra-putri kita, meskipun harus mengorbankan semua hal yang paling berharga, termasuk nyawa kita. Nah, ketika bercerita tentang ibu Stacy yang berjuang untuk tetap mempertahankan bayinya yang di dalam rahimnya, sedangkan dia sendiri mengalami penyakit yang sudah terbilang kronis, ini mengingatkan ketika aku dapat cerita dari almarhumah mamaku, bahwa saat itu mama juga bertarung nyawa gitu loh saat melahirkan aku, karena diprediksi bahwa aku posisinya sungsang saat itu. Nah, di sini juga aku nggak terlalu ngerti bahasanya kayak gini. Ketika tetesan infus itu udah terakhir disalurkan ke mama saat itu, mungkin selanjutnya akan dilakukan sesar dengan cara terpaksa. Di tahun 90-an, sesar itu mungkin masih hal yang agak different lah ya, karena rata-rata orang melahirkan dengan cara yang normal kayak gitu. Dan akhirnya diagnosa dari dokter adalah aku posisinya sungsang, yang saat itu dikatakan adalah presbu, presentasi bokong, dimana ketika bayi lahir harusnya kepala dulu yang keluar. Nah, kalau aku bokong dulu yang keluar gitu, dan itu cukup sangat membahayakan seorang posisinya di seorang ibu itu, yaitu kali itu mamaku. Dan mungkin Stacy ini adalah sosok seorang ibu yang di dalam kehidupanku itu adalah ya mamaku gitu. Ketika aku searching di Google gitu, bahwa ternyata kelahiran dengan presentasi bokong ini sangat membahayakan bagi bayi dan ibu yang mengandung. Nah, kali ini aku bacain, ternyata di kedokteran mengatakan kalau posisi bayi sungsang menjelang lahir ini dapat menambah kekhawatiran menjelang persalinan, karena letak kepala bayi yang seharusnya sudah berada di dekat jalan lahir masih berada di atas. Bayi yang lahir dengan proses normal dalam kondisi sungsang akan didahului dengan lahirnya kaki, bokong, badan, tangan, lalu kepala. Jadi kepala itu terakhir. Nah, resiko yang dapat muncul ketika melakukan persalinan pada bayi sungsang itu adalah yang pertama, mulut rahim tidak terbuka dan merenggang secara maksimal, sehingga kemungkinan bahu atau kepala bayi tertahan pada bagian panggul ibu. Nah, kondisi ini dapat terjadi karena bagian kepala bayi adalah bagian yang paling akhir dilahirkan ketika bayi berada pada posisi sungsang. Tali pusat jatuh ke vagina sebelum bayi lahir, yang kedua.
Itu resikonya. Kondisi ini dapat menyebabkan tali pusat tertekan atau terjepit, sehingga terjadi penurunan aliran darah serta oksigen ke bayi. Jika seorang wanita hamil ingin melahirkan bayi sungsang secara normal, sebaiknya minta saran dokter ya, secara rinci mengenai manfaat dan resikonya. Terus poin ketiga, jika bayi sungsang dilahirkan secara normal, ada peningkatan resiko untuk bayi mengalami nilai Apgar yang lebih rendah saat lahir. Terus yang keempat, cedera pada leher dan saraf tulang belakang leher saat lahir. Hal ini dapat terjadi ketika kepala bayi tertekuk berlebihan pada jalan lahir ketika akan dilahirkan. Persalinan normal untuk bayi sungsang kemungkinan besar dapat dilakukan jika pada tubuh bayi yang paling dekat dengan jalan lahir adalah bokong. Bukan persalinan normal yang pertama, kondisi bayi saat menjelang persalinan terpantau stabil dan normal. Terdapat tim dokter yang berpengalaman serta tersedianya fasilitas tindakan operasi sesar jika sewaktu-waktu diperlukan. Nah, hebatnya saat itu adalah mama ini melahirkan aku secara normal, nggak sesar, alhamdulillah. Padahal sudah banyak perlakuan yang diberikan oleh dokter, katanya persiapan untuk sesar saat itu. Wah, aku dengarnya aja tuh udah kayak sesek gitu ya. Ya mama saat itu posisinya ya memang udah nafas juga udah ya gitulah. Itu kejadian melahirkan aku itu antara dua, kalau nggak mamaku yang selamat, ya aku yang nggak selamat, atau sebaliknya. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan untuk aku dan mamaku bisa dua-duanya selamat dengan proses yang akunya presbo gitu loh. Tapi lahiran normal, yang tadi udah aku bacain, yang udah aku ceritain, udah aku sampein, bahwa ternyata resiko ketika ibu yang ingin melahirkan memiliki posisi si bayi ini adalah presbo, presentasi bokong atau sungsang, itu sangat tinggi gitu loh. Dan terutama pada si bayi. Wah, ternyata ibu-ibunya kita, ya mamanya kita, itu sangat berperan banget buat bisa menghadirkan kita di muka bumi ini. Mungkin teman-teman ada cerita unik dan cerita yang sangat mengharukan sehingga akhirnya teman-teman bisa terlahir di dunia sekarang gitu loh. Nah, setelah melahirkan aku waktu itu, ternyata mama kena sesak napas kayak gitu. Ya mungkin sampai akhir hayatnya juga ya sesak napas, karena tadi resiko melahirkan bayi sungsang dengan persalinan normal. Aku bersyukur gitu ketika ya mendapat cerita itu dari mama, almarhumah mamaku. Ya masih Allah kasih kesempatan gitu loh buat hidup di muka bumi ini gitu, masih bisa untuk beribadah, masih bisa untuk berbuat baik ya, masih bisa untuk menjalani kehidupan ini, dan masih bisa ketemu sama mamaku gitu. Nah, jadi intinya adalah dari ceritanya Ibu Stacy yang berjuang untuk melahirkan anaknya, dan dari cerita almarhumah mamaku yang melahirkan aku ke muka bumi ini, bahwa sebenarnya seorang ibu itu dan ayah ya, konteksnya adalah orang tua kita, itu akan memberikan apapun yang ada pada diri mereka untuk anak-anaknya, untuk ya supaya anaknya bisa hidup layak dan hidup sehat gitu loh. Nah, sekarang posisinya adalah bagaimana kita bisa membahagiakan mereka dengan caranya kita. Kita nggak bakalan bisa ngebales apapun yang mereka udah lakukan untuk tetap memperjuangkan kita hidup hingga saat ini kayak gitu. Mereka merawat kita lebih dari apapun yang mereka punya dalam diri mereka. Kalau nggak ada ya diada-adain gitu. Ya, di podcast kali ini aku ngebahas tentang perjuangan seorang ibu ya, karena aku
mau nge-flashback gitu, gimana sih dulu yang pernah mama ceritain, almarhum mamaku ceritain prosesnya ketika aku ada di muka bumi ini, untuk ngerefleksi ya, aku, kamu, dan kita semua harus tetap berjuang bagaimanapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita udah mulai lemah, ketika kita udah mulai ya kayak ngerasa udah gak ada semangat untuk menjalani hidup, ya pasti seorang ibu dari kita, masing-masing kita pasti pernah bercerita gimana sih prosesnya kita untuk berada di muka bumi ini, dan bagaimana sih perjuangan beliau untuk menghadirkan kita di muka bumi ini. Ya, ternyata ketika memikirkan dan flashback tentang hal itu, semangat itu akan tumbuh lagi, semangat itu akan hadir lagi, dan kita akan lebih siap untuk menjalani kehidupan ini. Bahwa sampai detik ini kita masih bisa berada di muka bumi ini dan masih bisa beraktivitas layaknya manusia pada umumnya, ya banyak-banyak bersyukur, dan semoga ini semua adalah kesempatan yang memang Allah berikan buat kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Oke teman-teman, terima kasih yang udah mau mendengarkan podcast kali ini. Dan kalau kalian masih ada sosok ibu atau ayah, segera peluk mereka ya, segera bahagiakan mereka dengan versi cara kalian sendiri, karena mereka itu adalah orang yang pertama kali nyambut kalian di muka bumi ini, di dunia ini. Mereka yang sangat sayang sama kalian karena mereka yang menanti-nanti kehadiran kalian. Ketika udah gede, jangan pernah ada rasa diri kalian gak bermanfaat buat orang lain, karena kalian itu sangat mahal bagi orang tua kalian. So, tingkatin value kita, tingkatin apa yang menjadi potensi untuk kehidupan kita, dan jangan lupa bersyukur. Jika menurut kalian konten ini bermanfaat, bantu share ya. Tasya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.